Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Reski Otora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Halte Transmusi di Jalan Demang Lebar Daun Palembang kembali jadi sasaran aksi vandalisme. Coretan dan gambar liar di dinding halte merusak keindahan fasilitas umum tersebut. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim khusus untuk mencari pelaku vandalisme. Jika terbukti melanggar, pelaku akan ditindak sesuai hukum. Pastinya kalau yang sepanjang dia nanti dicek dan ditemukan memang melanggar ketentuan, nanti jangan sampai salah orang juga ya. Kita pasti akan tidak secara. Selain menindak pelaku, Pemkot juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme dan menjaga fasilitas umum demi kenyamanan bersama. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi jambret di Jalan Porka Ujung, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang, terekam kamera pengawas pada Minggu 29 Desember 2024. Kejadian berlangsung cepat saat korban yang mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dipepet seorang pengendara motor. Pelaku langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Korban menduga pelaku telah membuntutinya sebelum melancarkan aksinya di lokasi yang sepi. Setelah kejadian, korban segera melapor ke Polsek Kertapati, Palembang. Itu lagi apa nih? Itu lagi apa Mbak? Motor? Bawa sepeda listrik itu nak. Terus? Ini nak beli nasi kan di sana. Terus? Nah, tahu begitu tiba dia narik ke rambut langsung narik ke kalung aku. Itu? Iya. Naik motor apa dia? Vario warna? Larinya kemana Mbak? Ke sana uang berapa pelaku? Dewean nih? Apa yang limbek? Berapa suku Mbak? Berapa? Sesuku Sesuku Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari korban serta saksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penjambretan di Jalan Faki Usman, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang terekam kamera pengawas pada Senin 30 Desember 2024 pagi. Insiden bermula saat korban yang tengah berjalan dihampiri pelaku dari arah depan yang langsung menarik kalung emas yang dikenakan korban. Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun pelaku kabur cepat menggunakan sepeda motor. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban tidak sempat mengejar pelaku. Dia itu terjadi cak itu ya langsung untuk bangkit, kami tidak sempat nak nolong. langsung lari. Lari Kabut dia tu kan. Yang kena jambret itu kakak kenal korbannya? Iya, Balik sini. Bang jambret laut. Bang belakang. Itu apa yang diambil itu Pak? Aku kemungkinan kalung ya. Kalung emas itu Pak? Kamu tahu juga yang jelas dia bangkit tolong mungkin jambret. Hingga kini belum diketahui apakah kejadian telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabel yang mana? Kabel yang ini. Dua pria, Irawan 27 tahun dan Edward 37 tahun, tak berkutik saat dipergoki polisi tengah mencuri kabel lampu jalan di Jalan Nurdin Panji, Kecamatan Saku, Palembang pada Sabtu 28 Desember 2024 dini hari lalu. Meski memakai rompi pekerja, aksi mereka yang melakukan penggalian di fasilitas umum memicu kecurigaan petugas patroli. Pada polisi, salah satu tersangka mengaku baru pertama melakukan pencurian tersebut. Keduanya yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir juga mengaku nekat mencuri karena kondisi parkiran yang sepi. Hasil mencuri rencananya digunakan untuk membeli petasan dan kembang api untuk anak mereka saat malam pergantian tahun.
Kabel yang dicuri dijual dalam bentuk tembaga ke pengepul barang bekas dengan harga Rp80.000 per kilogram. Polisi menyita peralatan yang digunakan tersangka untuk melancarkan aksi tersebut. Kabel taman, yaitu yang punyanya Pertimtan atau Perumahan Kemungkinan dan Taman. Ini pengakuannya sudah berapa kali melakukan aksi pencurian serupa? Pengakuan dari mereka baru 1 kali, cuman kami masih dalami dulu. Karena itu sering terjadi karena keadaan di situ selalu mati lampu. Kini kedua pelaku ditahan di Polsek Sako Palembang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Publik terus menanti perkembangan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang yang dilakukan sopir keluarga sesama rekan dokter koas. Polisi kini masih menguji sejumlah alat bukti di laboratorium forensik dan proses tersebut diakui membutuhkan waktu untuk mengetahuinya. Polisi juga melibatkan saksi ahli seperti ahli bahasa untuk menganalisis bukti visual dan audio. Tak hanya itu, polisi juga menggandakan ponsel tersangka guna menggali bukti lain yang relevan dengan kasus ini dan mencocokkannya dengan alat bukti yang ada. Terkait penyitaan handphone Sri Mailina, ibu dari Lady Aurelia Pramesti yang berada di lokasi kejadian saat itu. Hal itu diakui dilakukan sebagai bagian dari upaya paksa pengembangan kasus meskipun yang bersangkutan keberatan. Bahwa untuk handphone si ibunya Lady itu belum bisa lakukan penyitaan karena itu upaya paksa, dan ini kasus adalah kalau ibunya adalah untuk pengembangan sehingga masih dalam tahap penyelidikan. Tidak bisa lakukan yang bersangkutan memang keberatan. Nah, tapi untuk handphone si pelaku Datu itu kita kloning. Nah, dari situ nanti yang kita akan konfirmasi, kemudian nanti kita kaitkan dengan alat bukti lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait dengan visual dan audio. Dalam penyelidikan yang mendapatkan banyak sorotan ini, polisi menggunakan scientific crime investigation untuk mengungkap fakta baru termasuk potensi tersangka tambahan. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Dugaan penggunaan kendaraan dengan nomor polisi palsu pada mobil yang menjemput Lady Aurelia Pramesti di Polsek Ilir Timur 2 Palembang terus menjadi sorotan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andirian telah memerintahkan Kapolrestabes Palembang untuk menyelidikinya. Itu saya perintahkan Kapoltabes waktu itu untuk langsung cari dan tangkap, ditindak. Kalau kira-kira itu pelanggaran lalu lintas ditilang, tapi kalau kira-kira memang itu nomor palsu harus diproses pidana. Itu saya permintaan ke Kapolrestabes seperti itu. Ya. Sebelumnya, publik mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut kendaraan yang digunakan Lady setelah pemeriksaan. Dalam video yang beredar, nomor polisi kendaraan tersebut diduga palsu karena terdaftar sebagai nomor polisi sepeda motor berdasarkan aplikasi eDempo Samsat Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Vandalisme kembali terjadi di Kota Palembang. Setelah aksi di Jalan Angkatan 45, kali ini vandalisme terjadi di stasiun LRT Jalan Demang Lebar Daun. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi serta perguruan tinggi. Langkah ini diambil guna memberikan sanksi tegas kepada pelaku vandalisme yang diduga melibatkan pelajar dan mahasiswa. Sanksi yang selama ini diterapkan dinilai belum cukup memberikan efek jera. Kalaupun itu nanti kami akan coba bekerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun universitas-universitas nantinya untuk pemberian sanksi tegas. Jadi kalau selama ini hanya dengan meminta maaf secara terbuka, menyesali perbuatannya, tampaknya itu kurang efektif, kurang memberikan efek jera. Nantinya mungkin akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan baik kota maupun provinsi akan memberikan sanksi tegas, misalnya tinggal kelas
atau diberikan skorsing di mahasiswa atau pelajar yang kedapatan melakukan aksi vandalisme. Harapannya dengan sanksi seperti skorsing atau tidak naik kelas, para pelaku bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aminah, seorang ibu rumah tangga warga Jalan SH Wardoyo, Kecamatan Seberang Ulu 1, melaporkan tetangganya ke Polrestabes Palembang atas dugaan pencurian handphone. Aminah yang datang bersama anaknya mengungkapkan kejadian bermula ketika terlapor datang ke rumahnya untuk meminjam uang. Dalam laporan polisi, Aminah menyebutkan saat berada di rumah, terlapor melihat handphone yang terletak di atas kursi. Diduga terlapor langsung mengambil handphone tersebut dan pergi. Ya dicuri kayaknya, tapi kan dia tuh masuk ke rumah tiba-tiba aja kenal. Tanpa izin. Karena posisinya dia pas masuk ke rumah itu ada tetanggaku yang lewat. Aku nanya, lihat ibu aku dia lihat dari situ. Berapa unit yang hilang? 1. Itu harganya berapa kerugiannya? Kalau misalkan sekarang dijual 1.200.000. Kini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video yang ramai di media sosial memperlihatkan kondisi setelah jembatan gantung yang berada di objek wisata Sungai Malus, Petanang Ilir, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Saat jembatan ambruk, banyak pengunjung tengah berada di jembatan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 1 Januari 2025 siang yang mengakibatkan 8 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. 5 orang korban diperbolehkan pulang dan 3 korban lainnya masih dirawat. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kota Lubuk Linggau menyatakan jembatan gantung itu sebenarnya merupakan akses jalan warga. Namun karena berada di lokasi wisata sungai, banyak wisatawan yang beraktivitas di sana. Diduga mengalami overkapasitas sehingga jembatan tersebut ambruk. Kita mendapat musibah ada kejadian di daerah wisata Malus, Sungai Malus, di mana ada jembatan gantung putus. Mungkin diakibatkan ada kapasitas overload ya, daya tampung dari jembatan itu sendiri mungkin tidak menopang, tidak mendukung, dan dikabarkan ada korban 9 ya, 9 yang luka-luka. Sudah 7 ada di rumah sakit Petanang dan 2 ada di rumah sakit Air Bunda. Dan memang kondisi jembatan dalam keadaan jembatan ini putus dari pangkal, dari dasarnya ya putus, bukannya atau lepas, bukan putus, lepas itu dari pangkal yang atasnya. Mungkin karena diakibatkan overload kapasitas penumpang. Polres Lubuk Linggau sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang termasuk pengelola objek wisata air ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pelaku pencurian menyasar sebuah mobil milik warga di kawasan Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku berhasil membawa lari mobil jenis sedan milik korban yang terparkir di halaman luar rumah. Menurut kesaksian warga, aksi pencurian ini terjadi saat pemilik rumah sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Pelaku disebutkan berjumlah 2 orang yang saling berbagi peran. 4:30 udah tahu dia mau sholat subuh, hilang. Jam kejadian jam 4:15 ya. Memang sehari-harinya memang parkir di sini. Biasanya dia tutup pakai kerudung, itu kok enggak malah. Mobil apa sih? Miraj ya. Mobil sedan kecil itu kan? Sedan kecil ya. Itu ketahuan Itu enggak lama lah dari itu. Memang ada yang mencurigakan enggak? Enggak ada sih kalau itu. Dari
Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sehari menjelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung terpantau mulai mengalami peningkatan. Meski demikian, kondisi lalu lintas masih terlihat lancar tanpa antrean kendaraan yang signifikan di gerbang masuk pelabuhan. Polda Lampung bersama para stakeholder terkait memastikan arus lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru berjalan sesuai rencana. Sebagai langkah antisipasi, mereka telah menyiapkan sejumlah rencana kontingensi termasuk membuka pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Wika Beton. Selain itu, delaying system juga diterapkan di beberapa rest area di Jalan Tol Trans Sumatera untuk mengurai kepadatan. Dari hasil rapat koordinasi kita itu kita sepakati itu adalah contingency plan. Ya, apabila terjadi penumpukan yang mungkin sudah melewati delay system kuning, merah, dan hijau baru kita aktifkan secara optimal. Tapi sampai dengan saat ini semua masih berjalan aman, lancar. Kita sudah alihkan ke BBG, ke Wika Beton bagi kendaraan dengan sumbu 3 ke atas. Memang ada pembatasan berdasarkan SKD itu terhadap kendaraan-kendaraan yang kendaraan berat yang dialihkan. Polda Lampung dan stakeholder terkait juga melakukan rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Kapolri, Panglima TNI, Menteri PMK, dan sejumlah menteri lainnya di posko terpadu di Pelabuhan Bakahuni. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Assalamualaikum. Pelaku bernama Irfan Effendi alias Irfan diamankan polisi setelah terlibat dalam aksi penggelapan sepeda motor di Pangkal Pinang. Ia ditangkap di kediamannya di Kelurahan Ogan Baru, Sumatera Selatan. Awalnya, polisi meringkus seorang pelaku penggelapan lain bernama Jaka alias Bujang. Dari hasil interogasi dan pengembangan, akhirnya mengarah ke Irfan. Intinya mereka ini pura-pura pengen oper kredit, ya. Lalu mereka melihat di via Facebook ada orang yang pengen oper kredit kendaraan, lalu mereka melakukan penawaran pengen mengambil motor tersebut. Lalu mereka janjian ketemuan di salah satu tempat COD bahasa kerennya sekarang ini. Kemudian dengan pura-pura pengen mengecek kendaraan tersebut, lalu dipergunakan motor tersebut dibawa kabur, sehingga korban mengalami kerugian. Dalam melakukan aksinya Pak, untuk terduga pelaku ini apakah berasal seorang diri kah ketika COD ya, atau bersama temannya Pak, atau seperti apa itu Pak? Ya, untuk pelaku ini dia sendirian untuk melakukan aksi tersebut. Namun setelah dapat motor tersebut, dia menghubungi rekannya, kawannya yang ada di Palembang. Lalu motor tersebut dibawa kabur, diseberangkan ke Palembang. Sekira ada orang yang pengen menawarkan, kita sering lihatnya di Facebook. Saat ini pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 130 peserta memeriahkan pameran bonsai kerdil di Pangkal Pinang. Pameran ini menjadi yang pertama kali di Kepulauan Bangka Belitung dan menarik perhatian pecinta tanaman. Para peserta yang ikut dalam pameran ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Bangka. Mereka memamerkan berbagai jenis bonsai kerdil yang telah dirawat dengan penuh dedikasi, menciptakan suasana dan bentuk yang unik, serta menonjolkan keindahan tanaman tersebut. Ini kan bagian dari agenda PPBI. Ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi sebenarnya bagi kawan-kawan, tetapi ini juga dalam rangka mendukung ekonomi kreatif. Bonsai ini sebenarnya seni yang juga bagi beberapa kawan-kawan memberi penghasilan,
mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka merawat tanaman-tanaman pemilik-pemilik bonsai, maupun juga beberapa bonsai itu yang jadi daya tarik tersendiri itu bisa diperjualbelikan. Karena itu dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat kita di Pangkal Pinang dan Pulau Bangkalan. Jadi ini luar biasa. Terima kasih kepada Bang Edi. Tutup tahun Pangkal Pinang dihiasi dengan lomba ataupun pameran jemur bonsai di Birmingham. Pak, ke depan berarti akan masuk kalender event? Iya, kalender event. Makanya alhamdulillah kan nanti komunitas-komunitas kayak bonsai, komunitas burung gitu kan, terus komunitas otomotif. Nah, ini mereka kan pasti ada bisnis plan-nya, pasti ada rencana. Nah, jadi ini bisa langsung kita daftarkan di Dinas Pariwisata nantinya. Ini tidak hanya sebagai ajang pameran tanaman, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar pecinta bonsai dan meningkatkan pengetahuan tentang teknik perawatan bonsai kerdil. Selain itu, pameran ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai seni bonsai. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bentar, Cok. Salah satu pelaku perampokan di Kabupaten Kepahyang Bengkulu ini babak belur dihajar massa usai melompat dari lantai 3 ruko karena mencoba kabur saat diamankan petugas. Peristiwa perampokan ini terjadi di salah satu toko kelontong pada waktu dini hari. Kawanan perampok yang diketahui berinisial IW, LE, dan EF warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini beraksi membobol ruko di lokasi tersebut. Usai membobol toko, 2 orang pelaku menunggu di bawah. Sementara satu pelaku yang menggunakan senjata api naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Pelaku sempat menembakkan senjata api yang dibawanya untuk menakuti korban dan menyekap keluarganya. Namun tembakan tersebut memancing reaksi warga sekitar yang langsung berkumpul di lokasi kejadian. Di saat bersamaan, pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan 2 orang pelaku yang berada di bawah. Sementara satu pelaku yang panik melompat dari lantai 3 untuk kabur, namun berhasil diamankan hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah, terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi. Korban bersama dengan kedua anaknya di dalam kamarnya dan juga di dalam kamar mandi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk. Polisi berhasil menyita uang 1,5 juta rupiah hasil perampokan para pelaku, 1 pucuk pistol dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya juga terlibat tindak kejahatan lainnya di wilayah Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lubuk Linggau. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. RO warga Kabupaten Bengkulu Utara ini harus berurusan dengan pihak kepolisian usai nekat memperkosa anak tirinya. Aksi bejat yang dilakukan lansia berusia 59 tahun ini tak hanya 1 kali, namun sudah berulang kali hingga korban yang diketahui memiliki gangguan mental hamil. Hal ini terungkap dari kecurigaan ibu korban dengan perubahan fisik anaknya. Setelah diperiksa ke dokter, diketahui korban sudah hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Setelah didesak oleh ibunya, barulah korban mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah tirinya setiap kali sang ibu sedang tidak berada di rumah. Usai mengetahui hal tersebut, ibu korban langsung melapor ke polisi dan pelaku akhirnya ditangkap. Yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan mental telah menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa ataupun dilakukan tindak pidana kekerasan seksual
yang dilakukan oleh Bapak Sambung ataupun bapak tirinya yang berinisial RH, yang mana hal tersebut diketahui oleh ibu korban. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 12 tahun. Sedangkan korban kini dalam pendampingan unit PPA Polres Bengkulu Utara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Candi Muaro Jambi ramai dikunjungi warga, mulai dari warga lokal sampai warga luar Jambi, lantaran lokasinya cukup dekat dari ibu kota provinsi Jambi. Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muaro Jambi selalu menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburnya bersama keluarga. Ada 2.000 wisatawan yang berkunjung. Ramainya pengunjung yang datang berlibur ke Candi Muaro Jambi, petugas pos PAM di kawasan KCBN Muaro Jambi melakukan patroli secara ketat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan yang datang. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan, patroli dan sosialisasi tentang ketentuan kunjungan di KCBN terus disampaikan petugas kepada wisatawan yang hadir. Selain itu tidak ada kejadian yang menonjol maupun kemacetan di kawasan Cagar Budaya Nasional. Kita mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh pengunjung yang hadir agar tetap menjaga keamanan, salah satunya termasuk yang berkendaraan, menaruh kendaraannya di tempat kendaraan, dan jangan membiarkan barang-barang yang berharga untuk ditinggal, tetap dijaga. Kami juga mengimbau kepada para pengunjung, bagi yang memiliki anak, membawa anaknya, tetap menjaga anaknya, jangan sampai nanti anaknya terhilang jauh. Tetap kami juga mengingatkan jaga kebersihan dan jaga tutur kata, karena ini tempat candi yang sejarahnya sudah sungguh luar biasa. Dalam satu hari, ada 14 orang petugas pos PAM yang bersiaga di KCBN Muaro Jambi, mulai dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Beginilah suasana arus lalu lintas di ruas tol Trans Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan catatan pengelola tol Hutama Karya, lonjakan signifikan pada volume lalu lintas kendaraan meningkat 30% dibandingkan hari biasanya. Sebanyak 220.342 kendaraan melintas di jalan tol. Sementara untuk rincian kendaraan yang melintasi tol Betung Tempino Jambi sebanyak 13.258 kendaraan atau meningkat 27,53% dibandingkan hari biasa. Kemudian kendaraan yang melintas tol Palembang Prabu Muli sebanyak 29.073 kendaraan atau meningkat 22% dari hari biasa. Peningkatan volume lalu lintas ini mencerminkan tingginya mobilitas dan aktivitas perjalanan yang terjadi selama periode libur Natal dan Tahun Baru di jalur tol Trans Sumatera. Selama musim libur, seluruh pengguna jalan tol dihimbau untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum mengemudi, untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tidak mengemudi dalam keadaan mengantuk. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Tak butuh waktu lama, pelaku pencurian motor ini membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman depan sebuah bank di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Pelaku yang mengenakan helm dan pakaian serba hitam diduga merusak kunci kontak motor sebelum melarikan diri. Nia Karismawati, pemilik motor tersebut, mengungkapkan ia baru saja memasuki bank untuk membayar angsuran rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV, Nia segera melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Saya ingin melakukan transaksi pembayaran atau konfirmasi ke pihak Bank Caturmas. Jadi pas saat saya tiba di Caturmas itu sekitar jam 1-an, terus sekitar 10 menit saya di dalam untuk bertransaksi atau konfirmasi pembayaran tentang pembayaran perumahan itu. Nah, selanjutnya selesai dalam waktu selang 10 menit itu saya keluar menuju parkiran, ternyata di situ sudah hilang motor saya, sudah tidak ada. Untuk memberikan efek jera, Nia pun mengunggah video pencurian itu ke media sosial yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terkait transportasi dan pengamanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hasil evaluasi menunjukkan secara nasional angka fatalitas kecelakaan lalu lintas turun 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemenhub berharap hingga berakhirnya masa Nataru pada 8 Januari 2025, kondisi tersebut tetap dapat dikendalikan. Mereka juga mengungkapkan hasil evaluasi Nataru 2024-2025 akan menjadi parameter untuk pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Salah satu poin utama adalah kita mengevaluasi transportasi atau pengamanan Natal dan Tahun Baru. Di poin 1 ini alhamdulillah secara nasional mengalami penurunan dan kita kaji lagi kenapa penurunannya untuk kita evaluasi untuk angkutan Lebaran. Dari data lalu lintas, fatalitas kecelakaan jauh berkurang dibandingkan tahun lalu. Mudah-mudahan sampai tanggal 6, tanggal 8 ini tetap bisa dikendalikan, dijaga sehingga kerawanan lalu lintas dan kemacetan bisa kita kelola supaya masyarakat bisa lancar. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga mengevaluasi kelemahan dan permasalahan yang muncul selama momen Nataru tahun ini guna perbaikan ke depannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sempat turun status menjadi bandara domestik pada April 2024, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan kembali sebagai bandara internasional. Dalam waktu dekat, rute penerbangan internasional menuju Singapura dan Malaysia akan dibuka kembali. Kementerian Perhubungan menyebut langkah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Dari sisi fasilitas, Bandara SMP 2 dinilai sudah sangat siap dan hanya menunggu regulasi agar penerbangan internasional dapat segera direalisasikan. Ya itu hanya tinggal merubah aturan saja ya. Dan kebetulan sudah ada arahan dari pemerintahan, dari Pak Presiden untuk menghidupkan kembali bandara-bandara yang dahulu memang bisa langsung penerbangan internasional. Saya rasa sudah siap semua, tinggal aturannya saja. Rute internasional Palembang Singapura dan Palembang Malaysia menjadi favorit masyarakat, terutama untuk kebutuhan pengobatan, wisata hingga bisnis. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di pasar kilometer 5 Palembang, harga cabai merah mulai turun sejak 1 Januari 2025. Dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan ini membawa berkah bagi pedagang karena penjualan meningkat signifikan. Saat ini pedagang mampu menjual sampai 100 kg per hari. Penurunan harga cabai merah diperkirakan akibat stok yang melimpah. Kondisi ini disambut positif pedagang maupun masyarakat yang sebelumnya harus beradaptasi dengan lonjakan harga untuk kebutuhan pokok. Alhamdulillah cabai merah sudah turun 40.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60.000, 70.000. Spikul. Spikul dalam sehari. Itu habis tuh? Habis. Semoga dia turun terus. Biar pembeli lebih banyak lagi. Pedagang berharap harga stabil dalam jangka panjang, terutama menjelang bulan Ramadan ketika konsumsi biasanya meningkat dan diikuti kenaikan harga. Selain cabai merah, harga beberapa sayuran seperti sawi dan kubis juga turun harga 35%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan tenaga honorer dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkintan, dan Dinas Kesehatan Kota Palembang mendatangi kantor DPRD Kota Palembang untuk mengadu karena mereka kecewa tidak lulus seleksi P3K. Mereka kalah bersaing dengan pekerja harian lepas yang baru. Aku salah satu perwakilan dari teman-teman yang tersisihkan. Aku minta tolong Nian, bantuannya buat Bapak. Siapapun yang ada di atas, tolong bantu kami. Masuk DPRD ini, Mbak? Termasuk di DPRD ini, tolong bantu kami. Ini hak kami juga ada di sini. Terima kasih. Mbak ada berapa tahun, Mbak? Aku 8 tahun. Ada kawan aku sudah di dinas mana, Mbak?
Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup ya? Ya, Kemarin sempat ikut tes? Ikut tes. Nggak lulus gitu? Iya, oleh Badan Persaingan PHL. Oh gitu ya? Yang di bawah berapa tahun dari kami kan? Yang 2 sampai 4 tahunan. Gitu, jadi kami tersisi ke kan? Tes nian, bukan masalah tes administrasi. Gitu. Dan minta tolong nian, siapapun kamu, tolong kami. Oke. Dengan sama nama? Mempertahankan hak sebenarnya Pak ya. Gitu ya? Jadi karena kan sebenarnya kan formasi kami itu sudah pas ya, formasi pas, terus honor kami itu sisanya juga pas. Betul ya. Nah, kami cuma minta kebijakan optimalisasikan aja. Jadi sisa kami tadi itu dialihkan ke, walaupun tidak di tempat bekerja saat ini, dialihkan ke yang masih kosong tadi. Gitu ya. Sebenarnya sudah pas. Gitu. Kita ikut tes tadi? Ikut semua. Nggak lulus? Nggak lulus Pak? Nggak lulus Pak ya? Oke. Beberapa honorer lainnya mengeluhkan tidak diberi kesempatan lagi mengikuti seleksi P3K setelah beberapa kali gagal. Dari pagi tadi mereka ini pengaduan yang tidak lulus P3K. Pengakuan mereka ada yang sudah sampai honor tuh 17 tahun, 9 tahun, ada 5 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada PHL yang belum cukup 2 tahun, tapi administrasinya tembus, bisa, dan lulus. Sementara saya sebagai ketua DPR itu belum mengetahui masalah peraturan P3K dengan pendaftaran, kelulusan. Tapi sering ada informasi bahkan dari pusat itu kan mau diluluskan semua waktu itu kan. Nah, sampai sekarang ada pengaduan yang tidak lulus. Nah, sekarang ada dari kesehatan. Makanya hari ini saya panggil Ulpa. Selanjutnya dari pihak DPR apa kira-kira Pak Ketua? Kami akan menindaklanjuti. Pada hari ini saya panggil dari BKD Ibu Ulpa. Saya minta klarifikasi bagaimana yang tidak lulus regulasinya itu. Rekrutmennya juga ya. Ketua DPRD Kota Palembang menyatakan akan melakukan pendataan terlebih dahulu dan memanggil dinas terkait untuk membahas regulasi rekrutmen P3K. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menemukan narkoba saat razia malam pergantian tahun, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel akan memanggil pengelola sebuah tempat hiburan malam di kawasan Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan. Polisi juga tengah mengusulkan pencabutan izin operasional tempat tersebut ke Pemkot Palembang karena maraknya peredaran narkoba. Dalam razia itu, polisi menemukan 37 butir pil ekstasi, 17 pecahan pil ekstasi, 7 plastik berisi serbuk pil ekstasi, dan plastik yang diduga berisi sabu-sabu. Razia berlangsung tidak mudah karena polisi sempat dihalangi petugas keamanan tempat hiburan tersebut. Setelah razia selesai, lokasi langsung dipasangi garis polisi dan ditutup sementara. Kita temukan barang bukti inek dengan jumlah 37 butir, terus inek yang sudah jadi serpihan itu ada 17 bungkus dan 7 bungkus plastik ya yang diduga jenis ekstasi sudah sebut, dan pecahan itu ada 17. Terus 1 bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu. Operasi ini melibatkan 242 personil gabungan dari berbagai satuan kerja di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis dijadwalkan mulai berjalan pada 6 Januari 2025.
Pemerintah Kota Palembang menyatakan kesiapannya untuk mendukung kelancaran program tersebut. Pemerintah Kota Palembang juga akan rutin memonitor pendistribusian agar tepat sasaran sesuai target. Penjabat Wali Kota Palembang juga mengatakan mekanisme program sedang dirancang dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Teknisnya sudah kita simulasikan beberapa kali, artinya kita pemerintah kota siap mensupport. Teknisnya seperti apa? Catering ya Pak, atau gimana? Nanti akan ada tempat pelayanan sendiri, unit pelayanan itu dari Badan Gizi. Pak. Itu menggait nggak catering itu? Nanti saya harus cek lebih dulu. Setahu saya dia siapkan sendiri dari unit pelayanan itu. Namun di tingkat sekolah, persiapan belum sepenuhnya matang. SD Negeri 1 Palembang salah satunya mengungkapkan pihaknya belum menerima arahan atau informasi teknis terkait pelaksanaan program. Hal itu membuat saat peluncuran program pada 6 Januari, pembagian makan bergizi gratis kemungkinan belum dapat dilaksanakan di sekolah tersebut. Untuk SD Negeri 1 Palembang, untuk program makanan gratis kepada anak-anak itu kami belum dapat info dari pihak manapun. Jadi untuk tanggal 6 nanti kita belum ada pembagian atau seperti apa nih Bu? Sepertinya belum ada karena tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Jadi masih menunggu dari pemerintah sendiri Bu ya? Ya betul, kami masih menunggu dari pihak-pihak berkepentingan atau pemerintah. Sementara itu, pemerintah pusat yang menegaskan program ini akan dijalankan serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melaporkan pengelola sebuah hotel ke Polrestabes Palembang pada Jumat 3 Januari 2025 malam. Hotel yang berlokasi di Kelurahan 20 Ilir Timur 1 itu diduga mencabut segel larangan beroperasi tanpa izin dari pemerintah kota. Kabid Penegakan Peraturan dan Undang-Undang Daerah Satpol PP Kota Palembang menjelaskan penyegelan dilakukan pada 5 November 2024 karena hotel tersebut belum melengkapi dokumen perizinan yang diwajibkan. Namun pihak hotel diduga membuka segel sepihak dan kembali beroperasi. Karena pertama kali kami rapat dengan Komisi 3 dan OPD terkait, hotel tersebut ada perizinan yang belum lengkap. Itulah kami segel hotel tersebut. Informasinya yang berkembang operasi. Laporan tersebut diterima polisi dan akan mendalami laporan ini. Laporan tersebut menyebutkan pihak hotel melakukan perusakan barang milik orang lain dan tindakan melawan hukum atas barang yang disita atau disegel pejabat berwenang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aktivitas warga di Kecamatan Gandus, Palembang yang melintasi Jalan Letu Akarim Kadir tersendat menyusul kembali amblesnya jalan tak kurang dari 100 meter ini. Jalan yang ambles ini diperparah jika musim hujan, akan berisi air karena berada di tepian Sungai Musi dan lahan rawa warga. Di ruas jalan ini selalu rusak setelah pembangunan, meski sudah berkali-kali diperbaiki pemerintah Provinsi Sumsel. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan menerangkan, pembangunan jalan akan dimulai pada Maret 2026 sepanjang 100 meter berbentuk jalan layang. Ini kan sudah diperbaiki berkali-kali ternyata, ya, berkali-kali amblas karena memang di bawah kontur lahannya tidak memungkinkan untuk dia menampung beban yang berat. Nah, oleh karena itu kita sudah desain, DID-nya sudah ada. Kita akan buat semacam jalan layang nanti di sini. Nah, kalau ini nanti bisa, ini menjadi ikon baru nanti di sini. Nah, sekaligus tadi Pak Wali Kota menyampaikan usulan ide juga, kita tata di sini. Jadi semacam destinasi wisata baru juga. Selama pembangunan, jalan yang ambles tetap dapat dilintasi, meski pemerintah provinsi meminta pada pengusaha yang biasa menggunakan kendaraan bertona sebesar agar mengurangi muatannya, agar selama pembangunan jalan yang dilintasi tak semakin parah. Pembangunan jalan layang tersebut pun ditenggat rampung pada September 2025. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah diberi waktu libur tahun baru selama 5 hari, Persebaya Surabaya kembali gelar latihan di lapangan Tor Surabaya Jumat sore. Seluruh pemain mengikuti latihan dengan antusias, termasuk Francisco Rivera dan M. Hidayat yang dalam pemulihan cedera. Latihan fokus pemulihan kondisi fisik pemain pasca liburan. Selain itu, latihan kali ini juga sebagai persiapan awal sebelum melawan PSS Sleman di laga pembuka putaran kedua Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku sudah melakukan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya selama putaran pertama Liga 1. Selain evaluasi secara tim, juga dilakukan evaluasi terhadap penampilan tiap individu pemain. I already evaluate with the coaches. You see me now individually with the players, talking about their individual from half season and what I expect this half season. Many positive, some things to work on, but they know what we need to work on, so that there's no issue with that. So we will improve the things we need to work on. It's already been on individual programs, so now we focus on now. What happened before is done. I don't care last half season. You don't win nothing half season. Harapannya di putaran kedua nanti, penampilan Bruno Moreira dan kolega semakin membaik agar bisa bersaing menjadi juara musim ini. Di laga awal putaran kedua, Bajul Ijo akan bertemu PS Sleman 11 Januari mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pertandingan Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Menghadapi sang juara bertahan, Lavani sempat menyerah 18-25 di set pertama. Namun, tim milik Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mampu bangkit di 2 set berikutnya. Lavani mampu membalikan kedudukan menjadi 2-1 setelah menang 25-14 dan 25-19 di set kedua dan ketiga. Memasuki set keempat, pertarungan sempat berjalan ketat. Meski mendapatkan tekanan, Lavani akhirnya mampu merebut kemenangan 25-23 sekaligus menundukkan sang juara bertahan 3-1. Sementara di bagian putri, Jakarta Electric PLN masih terlalu tangguh bagi sang tim debutan di Proliga, Jogja Falcons. Diperkuat oleh opposite asal Kazakhstan, Sabina Altinbekova, tak serta-merta Jogja Falcons mampu mengimbangi permainan Electric PLN. Kalah 12-25 di set pembuka, Electric PLN tampil beringas di set kedua. Diperkuat mantan pemain Red Sparks, Valentina Diouf, PLN kembali menang di set kedua 25-19. Dominasi Electric PLN terus berlanjut di set ketiga, hingga akhirnya menang 3-0 dengan keunggulan 25-14. Tapi serangan dari Falcons tadi, walaupun keluar. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan mengagendakan sejumlah kejuaraan sepak bola, salah satunya adalah Piala Pertiwi. Bila mengacu pada agenda PSSI, Piala Pertiwi akan digelar pada awal tahun 2025. Namun penyelenggaraan Piala Pertiwi masih menunggu konfirmasi jumlah tim peserta. Saat ini hanya 5 tim sepak bola putri aktif di Sumatera Selatan. Jika jumlah tim sudah memenuhi persyaratan, baru gelaran Piala Pertiwi dapat digulirkan di Sumsel. Agenda Piala Pertiwi itu sudah masuk juga di agenda di 2025 Januari ini. Itu Pertiwi, karena banyak juga saya monitor di klub-klub yang Asprop lain belum juga siap untuk itu. Pemain-pemain ada yang siap, ada yang belum. Sambil menunggu Pak Coba? Iya, sambil menunggu. Asprop PSSI Sumsel mengaku, potensi sepak bola putri di Sumatera Selatan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski tampil dengan skuad terbatas, Sriwijaya FC berhasil menunjukkan performa gemilang saat menjamu FC Bekasi City di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Laskar Wongkito menutup laga dengan kemenangan 5-3 dalam pertandingan Sabtu 4 Januari 2025. Gol Sriwijaya FC dicetak Muhammad Fadli menit ke-40 dan 63, Imam Witoyo menit 19 dan 69, serta Muhammad Farhan menit 54. Sementara itu 3 gol FC Bekasi City dilesakan Agung Prasetyo menit 46, Muhammad Indra menit 50, dan Megon Valford menit 90. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo bersyukur atas hasil tersebut, timnya bermain luar biasa meski dengan komposisi pemain seadanya.
Hendry mengingatkan pemainnya untuk tetap fokus namun tidak terlalu bereuforia. Itu sepak bola ya. Saya sudah bilang tidak mungkin. Ternyata Jaugan ini yang memberikan yang terbaik. Ya. Saya juga tidak banyak memberi instruksi yang macam-macam untuk ganti memberi satu latihan. Saya cuma motivasi. Saya pemain psikologis, perlawanan bisa. Ya. Di sisi lain, pelatih FC Bekasi City, Widiantoro, mengungkapkan kekecewaannya. Kekalahan ini membuat peluang mereka lolos ke 8 besar menjadi tertutup. Saya kecewa sekali dengan hasil ini. Dan hasil ini berarti sudah hampir menentukan untuk ke 8 besar. Jadi, saya akan melakukan ini. Meski menang, Sriwijaya masih berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga 2 dengan raihan 14 poin dari 15 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rabu siang 1 Januari 2025, pengunjung memadati salah satu wahana air di kawasan Jakabaring, Palembang. Pengunjung datang dari dalam dan luar kota Palembang untuk menghabiskan waktu libur sekolah dan tahun baru bersama keluarga. Wahana air ini menawarkan berbagai tempat menarik seperti Rainbow Castle, Kiddie Pool, Boom Blazer, Spray Zone, Speed Slide, Dolphin Pool, Pantai Buatan, Twister Code, dan kolam arus. Dengan tiket masuk sebesar Rp60.000 untuk hari libur nasional, tempat ini menjadi pilihan favorit untuk rekreasi keluarga. Pengelola bilang, tahun baru ini pengunjung meningkat drastis hingga 50% dan tercatat sekitar 1.200 pengunjung. Itu kebanyakan dari mana, Mbak? Pengunjung? Kebanyakan dari luar kota ya, ada dari Prabu Muli, Pagaralan, sama ada juga dari Lampung. Hari ini sekitar 1.200 pengunjung. Salah satu pengunjung mengaku sudah beberapa kali datang tidak pernah bosan berlibur di tempat ini. Soalnya sini seru, rame. Rame ya. Wahana apa Pak tadi nikmatin wahana apa Pak? Banyak ya Pak? Ini peluncuran. Ini baru pertama kali kesini atau sudah sering Pak? Sudah 3 kali. Wahana air di Jakabaring, Palembang terus menjadi magnet pengunjung, terutama di momen liburan seperti saat ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Libur Tahun Baru 2025 dimanfaatkan sejumlah warga Sumatera Selatan berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasinya adalah Taman Burung yang berlokasi di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Jakabaring, Palembang. Di taman ini, anak-anak dapat memberi makan berbagai jenis burung, seperti parkit, jalak, dan beo. Mereka juga bisa belajar mengenali hewan melata dan mencoba pengalaman menunggangi kuda poni dengan pendampingan petugas. Menurut pengelolanya, Taman Burung mengalami kenaikan pengunjung hingga 10% selama libur Tahun Baru 2025, sebagian besar berasal dari luar kota Palembang. Untuk menarik lebih banyak pengunjung, pengelola menambah koleksi satwa seperti burung gagang ayam, dan memberikan diskon tiket masuk dari Rp50.000 menjadi Rp45.000. Pengunjungnya banyak kan dari mana? Banyak dari dusun. Dusun, kebanyakan. Dari luar kota ya? Iya. Biasanya yang paling banyak diminati oleh pengunjung hewan apa nih, Mbak? Itu di area burung parkit, Kak. Oh, ngasih makan hewan gitu ya? Iya, ngasih makan hewan. Ini melonjaknya sejak kapan, Mbak? Dari hari libur sekolah. Dari libur sekolah? Melonjak. Untuk harga tiket gimana, Mbak? Harga tiket itu satunya Rp50.000, Pak. Kita lagi ada diskon 10%, jadi satu orangnya Rp45.000. Pengunjung mengaku anak-anak menyukai satwa dan bisa langsung berinteraksi, jadi alasan mereka memilih tempat ini. Sama anak sama suami. Kenapa Mbak milih ke sini Mbak? Ya pengen tahu aja. Liburan nih? Ya, soalnya belum pernah ke sini. Oh, baru pertama kali, Mbak. Emang kita dari mana, Mbak? Dari Jalur 19, Tanjung Api. Mbak, ini gimana Mbak? Ini setelah wisata ke sini gimana? Pendapat Mbak ya? Ya, kalau kata saya sih asik. Terus gimana ya, kalau untuk anak-anak ini bisa jadi partisipasi. Bisa untuk belajar anak-anak mengenal hewan gitu ya Mbak ya?
Taman Burung Palembang terus berkomitmen menjadi tempat rekreasi edukatif yang menyenangkan untuk keluarga, terutama saat liburan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ribuan warga memadati pelataran Benteng Kota Besar Palembang untuk menikmati rangkaian acara meriah menyambut malam pergantian tahun. Tak hanya dari daratan, antusiasme juga terlihat dari warga yang menyaksikan dari atas kapal, perahu, hingga kapal musik cruise yang resmi diluncurkan. Beragam hiburan disajikan, mulai dari penampilan band, seni tradisional Dulmuluk, hingga atraksi drone light show. Sebanyak 150 drone berteknologi kecerdasan buatan beraksi di langit Sungai Musi, membentuk 15 ikon kota Palembang, seperti logo Pemkot Palembang, lafaz Allah dan Nabi Muhammad, Jembatan Ampera, Tanjak, Lawang Borotan, Rumah Limas, Iwak Belido, hingga ucapan Tahun Baru 2025. Penjabat Wali Kota Palembang menyambut positif respon warga pada momen malam pergantian tahun tersebut. Kedepan, acara serupa akan dikembangkan dengan harapan Palembang menjadi kota yang makmur, sejahtera, dan kondusif. Ia juga berharap peluncuran kapal musik cruise dapat mendorong kemajuan pariwisata kota. Kita buat lebih spektakuler lagi dan masyarakat Kota Palembang semakin makmur, semakin sejahtera, semakin damai dan kondusif. Yang pertama, kita menarik wisatawan sebanyak mungkin dari luar kota, dan yang terpenting dari itu masyarakat Kota Palembang bisa menikmati musik cruise ini sebagaimana layaknya kita di atas Sungai Musi seperti di kota-kota besar dunia lainnya. Optimis pariwisata Palembang semakin meningkat ke Insya depan, Allah Pak? semakin kita tingkatkan dengan dua amenity dengan activity. Amenitiesnya ada, activity-nya ada, insya Allah pariwisata akan meningkat. Antusiasme warga semakin terasa saat mereka menikmati drone light show dari atas kapal musik cruise. Itu keren banget pertunjukan drone yang sangat luar biasa dari berbagai bentuk yang mereka ciptakan, dari ada kapas tower, ada logo, pempek, dan semuanya ya seru-seru. Sampai ada pesta kembang api. Masya Allah, ini keren banget lah. Malam tahun baru di atas Sungai Musi dengan latar Jembatan Ampera. Perayaan malam tahun baru ditutup dengan pesta kembang api, menambah kemeriahan malam pergantian tahun di Kota Pempek. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memperingati Perang 5 Hari 5 Malam yang terjadi di Kota Palembang pada 1947, penggiat sejarah dan budaya menggelar pameran barang dan foto perjuangan di Gedung Kesenian Kota Palembang. Pameran menampilkan berbagai koleksi bersejarah, termasuk proyektor jadul, mesin ketik, gramofon, dan sepeda ontel bermesin yang digunakan pada era 1940 hingga 1960. Menurut penyelenggara, pameran untuk mengingatkan generasi muda tentang sejarah yang pernah terjadi di Palembang. Mereka ingin anak-anak muda mengetahui bahwa pada tahun 1947, Palembang pernah menjadi saksi perang 5 hari 5 malam. Ini kan dalam rangka peringatan pertempuran 5 hari malam, artinya kita ini terkait dengan sejarah kita. Dan barang-barang yang dipamerkan ini itu adalah properti-properti yang digunakan pada masa itu. Terutama tahun-tahun 45-47 gitu ya. Juga foto-fotonya. Jadi ini sebagai ikon saja mengingat kita pada masa-masa peristiwa pertempuran 5 hari malam. Bagi pengunjung, pameran dijadikan tempat lebih mengenal sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan. Ya, wisata edukasi, benar wisata edukasi kan, karena momen liburan ini kan, dan ini setahun sekali, nggak ada, susah kalau kita nyari pameran seperti ini. Padahal Palembang kan kota tua, kalau momen-momen liburan anak, momen liburan biasa kan belum tentu ketemu, dan mumpung ada pameran ini, ya dimanfaatkan. Kegiatan serupa sudah rutin digelar setiap tahun dalam rangka mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pelaku pencurian menyasar sebuah mobil milik warga di kawasan Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung pada Rabu pagi.
Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku berhasil membawa lari mobil jenis sedan milik korban yang terparkir di halaman luar rumah. Menurut kesaksian warga, aksi pencurian ini terjadi saat pemilik rumah sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Pelaku disebutkan berjumlah 2 orang yang saling berbagi peran. 4:30 udah ketahui dia mau sholat subuh, hilang. Jam kejadian jam 4:15. Memang sehari-harinya? Sehari-hari memang parkir di sini. Biasanya dia tutup pakai kerudung, itu kok enggak malah. Mobil apa sih? Mirage ya. Mirage. Ya. Mobil sedan kecil itu kan? Sedan kecil. Oh, itu ketahuan? Itu enggak lama lah dari itu. Memang ada yang mencurigakan nggak? Enggak ada sih kalau itu. Dari Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Bentar, Cok. Salah satu pelaku perampokan di Kabupaten Kepahyang Bengkulu ini babak belur dihajar massa usai melompat dari lantai 3 ruko karena mencoba kabur saat diamankan petugas. Peristiwa perampokan ini terjadi di salah satu toko kelontong pada waktu dini hari. Kawanan perampok yang diketahui berinisial IW, LE, dan EF, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini beraksi membobol ruko di lokasi tersebut. Usai membobol toko, 2 orang pelaku menunggu di bawah. Sementara satu pelaku yang menggunakan senjata api naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Pelaku sempat menembakkan senjata api yang dibawanya untuk menakuti korban dan menyekap keluarganya. Namun tembakan tersebut memancing reaksi warga sekitar yang langsung berkumpul di lokasi kejadian. Di saat bersamaan, pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan 2 orang pelaku yang berada di bawah. Sementara satu pelaku yang panik melompat dari lantai 3 untuk kabur namun berhasil diamankan hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah. Terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi, korban bersama dengan kedua anaknya di dalam kamarnya dan juga di dalam kamar mandi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk. Polisi berhasil menyita uang 1,5 juta rupiah hasil perampokan para pelaku, 1 pucuk pistol dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya juga terlibat tindak kejahatan lainnya di wilayah Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lubuk Linggau. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.